Pemirsa, meski sempat menuai adanya pro dan kontra di masyarakat, hari ini Jumat 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP versi terbaru perdana mulai berlaku. Hari ini Jumat 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP versi terbaru perdana mulai berlaku. KUHAP sendiri sebelumnya sudah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara KUHP ditandatangani saat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pembaharuan KUHAP ini bertujuan menciptakan supremasi hukum, menjamin hak seluruh pihak dalam proses peradilan pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan serta kemajuan teknologi informasi. Oleh karenanya, Prasetyo mengatakan bahwa KUHAP akan berlaku berbarengan dengan penerapan KUHP. Pertengahan Desember. Ya, Berarti udah resmi punya nomor ya sebagai undang-undang ya, KUHAP ya? Sudah. Pemberlakuannya baru nggak sama? Pemberlakuannya Baru nggak berarti di Januari 2025? iya. Sama KUHP? KUHP Desember 2025? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kan. Nggak, maksudnya pemberlakuannya baru nggak? Hal yang sama juga sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Dalam keterangannya, Ketua Komisi 3 DPR ini memastikan bahwa KUHP dan KUHAP baru yang sudah mulai berlaku ini lebih reformis, mengakui HAM, dan lebih maksimal hadirkan keadilan. Habibur Rahman juga menegaskan bahwa undang-undang ini sudah mengakomodir masukan dari seluruh masyarakat. KUHAP ini, dalam penyusunan KUHAP ini kami semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Sejak Februari 2025 Komisi 3 DPR RI telah mengunggah naskah RUU tentang KUHAP ke laman DPR Go.id dan melakukan pembahasan DIM secara terbuka. Kemudian telah dilakukan RDBU dengan setidaknya 130 pihak dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, serta elemen penegak hukum. Meski hari ini mulai perdana berlaku, penerapan soal KUHAP dan KUHP baru ini pun masih menyisakan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan, Berita 1. Dan langsung saja pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan Profesor Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan. Dan sebelumnya kami juga telah mencoba menghubungi perwakilan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM, tapi memang belum ada yang meluangkan waktu atau berbentrokan dengan agenda lain. Langsung saja, selamat petang Prof. Jamin Ginting. Selamat petang Mbak Soja. Baik, Prof, sebelum membahas terkait dengan yang menjadi kekhawatiran dan menjadi pembahasan ya di ruang sosial terkait dengan berlakunya KUHAP dan juga KUHP, saya ingin tanya dulu dari perspektif Anda sebagai akademisi, proses dari pembahasan KUHP hingga disahkan tahun 2023, kemudian KUHAP yang kita lihat ya sepertinya dalam tanda kutip dikebut di 2025, secara proses yang berlangsung, apakah Anda memiliki catatan? Ya, tentu kalau kita bicara KUHP, ini sudah cukup lama, hampir 3 tahun ya, dari 2023. Dan sosialisasi terkait dengan KUHP ini juga sudah banyak dilakukan. Berbeda dengan KUHAP, karena KUHAP sendiri hanya tidak lebih dari 6 bulan ya. Saya kira pembahasan intensif terhadap ini, lalu disamakan dengan yang 3 tahun tadi, tentu menurut saya terlalu dini ya, terlalu cepat. Nah, kenapa hal ini seperti katakan terlalu cepat? Karena di dalam pengaturan di KUHAP hukum acara itu ternyata terdapat kewenangan-kewenangan lembaga-lembaga yang saling tarik-menarik. Contohnya, ya, kewenangan di bidang penyidikan, di kepolisian dengan kejaksaan. Nah, ini justru banyak sekali proses penyidikan-penyidikan yang ditarik dari PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil sekarang lagi tidak memiliki kewenangan untuk melimpahkan berkas perkara
berdasarkan koordinasi langsung kepada kejaksaan, tetapi harus di bawah Baik. koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri. Ada penyidik utama namanya. Jadi penyidik utama ini harus lewat dia. Jadi seakan-akan dalam konteks pengawasan dan koordinasi ini, penyidik utama kepolisian itu memiliki kewenangan mengawasi ya Baik. kepada penyidik PPNS begitu. Baik, memang kok sangat kompleks kalau dibahas terkait dengan satu persatu apa yang menjadi catatan dalam KUHP ya khususnya. Karena tadi seperti kata Prof, 6 bulan ini sepertinya sangat cepat untuk dapat menyiapkan hukum acara pidananya. Nah, tapi Prof, kalau kita lihat secara spesifik ya, terkait dengan pasal-pasal di dalam KUHP yang juga menyoroti soal bagaimana nantinya kritik akan disampaikan. Ini kan juga masih menjadi pembahasan di ruang publik yang cukup intens. Ada ketakutan yang muncul dari masyarakat. Jika nantinya benar-benar sudah berlaku ya sejak hari ini ya, di mana batasan antara menyampaikan kritik yang dianggap sebagai suatu penyampaian yang sah dan perbolehkan oleh hukum, tapi juga mana yang dinilai ini merupakan sebagai suatu hal yang melanggar hukum, karena kan penerapan ini juga dinilai bisa menjadi sangat subjektif, multitafsir, dan juga mengancam kebebasan berpendapat. Nah, pandangan Anda terkait dengan kekhawatiran yang muncul di masyarakat terkait dengan hal ini seperti apa? Ya, kalau kita bicara tentang pasal terkait dengan penghinaan terhadap penguasa, ya tentu dalam konteks ini KUHP sudah menjadikannya delik aduan. Artinya kepala negara dalam hal ini yang dihina atau dicemarkan namanya harus dia sendiri yang mengajukan laporan. Ya, nah jadi tidak ada lagi nanti penghinaan dan pencemaran terhadap lembaga, tetapi terhadap subjek orang, yaitu contohnya karena kewenangannya sebagai kepala negara, dia berhak melaporkan setiap orang yang secara melawan hukum mencemarkan nama baik kepala negara tersebut. Nah, jadi itu suatu hal yang agak lebih maju ya dibandingkan dengan sebelumnya, karena siapa saja boleh mengajukan laporan nih. Kalau ini tidak bisa lagi. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat konteks pencemaran ya dalam definisi terkait dengan koreksi atau kritik atau pencemaran nama baik, ini lagi-lagi ya diserahkan sepenuhnya kepada subjektivitas ya daripada penilaian daripada penyidik. Yang ini juga agak sulit karena di beberapa negara kita ketahui kalau dalam rangka kritik tidak ada pidananya, namanya juga mengkritik pemerintah. Betul. Ya. Tapi kalau kritik tersebut mengarah kepada pencemaran nama baik, maka itu akan mengakibatkan adanya pasal tersebut. Begitu. Nah, terkait dengan kritik ataupun penghinaan, saya ingin spesifik di pasal 240 KUHP, penghinaan terhadap pemerintah yang sah atau lembaga. Nah, dalam hal ini kata yang digunakan adalah penghinaan. Koreksi jika salah ya, Prof ya. Tapi penghinaan ini tidak dijelaskan penghinaan yang seperti apa. Apalagi tadi ada katakan akan menggunakan juga, akan ada masuk unsur subjektivitas dari si penyidik dalam kasus ini, dalam hal ini. Nah, kalau misalnya yang disampaikan kritik ini adalah instansi lembaga negara seperti DPR, kemudian ada MA ataupun MK. Nah, kira-kira lebih baik ke depannya menurut Anda bagaimana cara dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus seperti ini? Kalau menurut saya harus dibedakan antara kritik terhadap kelembagaan dengan person orang perorangan. Ya. Nah, jadi kalau kelembagaan tentu lembaga ini tidak boleh ya, karena setiap lembaga itu wajib dikritik seharusnya kan begitu kan. Jadi tidak ada dasar dia merasa dihina lembaga gitu. Nah, tentu lembaga-lembaga ini yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan pemerintahan harusnya ya. Contohnya lembaga ormas ya, lembaga keagamaan gitu ya. Tapi kalau lembaga pemerintah memang kewajibannya untuk dikritik begitu ya, karena mereka bekerja didasarkan kepada rakyat begitu ya. Jadi rakyat berhak. Nah, tadi terkait dengan terminologi penghinaan. Nah, penghinaan nanti memang saya katakan itu diserahkan kepada penilaian ahli ya. Dalam hal ini ahli bahasa. Apakah kategorinya masuk dalam
penghinaan setiap ucapan, kata-kata atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kalimat menghina begitu. Nah, itu memang agak fleksibilitasnya sangat tinggi ya. Betul. Begitu. Berarti kalau mendapatkan perspektif dari ahli harus sampai ke meja hijau dulu baru kita bisa sama-sama melihat perkara ini dengan clear dan jelas, atau sampai di tahap penyidikan saja pemberkasan kita bisa sudah bisa dilihat apakah ini masuk dalam penghinaan dan memenuhi unsur hukumnya atau tidak? Ya, pengalaman dalam memeriksa ini tentu pada umumnya ahli itu sudah disediakan ya dalam tahap penyidikan. Jadi dalam tahap penyidikan itu sebagai salah satu alat bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka, maka unsur-unsur pasalnya supaya dapat terpenuhi ahli itu sudah ada. Tapi tetap nanti akhirnya ujiannya itu atau diuji kualitas keterangan ahli benar atau tidak itu oleh penilaian hakim di pengadilan begitu. Baik, jadi keberadaan ahli menilai dari perspektif secara profesional ini menjadi penting ya untuk hal-hal yang sangat bisa ditarik seperti karet ini ya. Terakhir mungkin Prof. Jamin, karena per hari ini KUHP dan juga KUHP-nya sudah berlaku jalan beriringan, kira-kira untuk menjawab sebagai solusi singkat atas beberapa hal yang belum terselesaikan secara maksimal ya, soal tadi khususnya persoalan kewenangan yang saling tarik menarik, apa ya kira-kira yang bisa dilakukan dari perspektif Anda? Ini saran mungkin kepada pemerintah juga, silakan. Ya, saya kira ini kan masa transisi ya. Artinya pemberlakuan ini saya yakin tidak semua penyidik juga paham. Terlebih hukum acara yang baru-baru berlaku ya tentunya. Yang kedua terkait dengan hakim juga nanti dalam memeriksa perkara terkait tentang peralihan ini ya, masa transisi. Jadi harus benar-benar kalau dalam konteks pidana itu kalau ada perubahan terhadap suatu peraturan, maka peraturan yang lebih ringan harus ditetapkan kepada orang tersebut yang disebut sebagai lex favor reo. Ya, jadi jangan sampai nanti para hakim tidak memahami bahwa ada peraturan yang sudah dirubah di mana hukumannya lebih kecil. Ya, saya kasih salah satu contoh ya, tindak pidana korupsi. Di KUHP yang baru, sanksi pidana tindak pidana korupsi itu yang dulu pasal 2 minimum 4 tahun, sekarang 2 tahun. Jadi lebih ringan begitu dibandingkan dengan Undang-Undang Tipikor sendiri. Nah ini harus penyidik, baik penyidik Polri, PK maupun jaksa harus benar-benar memahami bahwa penerapan pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang Tipikor itu sudah berubah ya di pasal 603 di KUHP yang baru. Baik, kalau begitu kita harapkan ya aturan yang sudah ditetapkan dan sudah disahkan ini juga dipahami oleh para aparat penegak hukum kita agar yang kedepannya ini keadilan dari hukum ini dan juga kemanfaatannya juga bisa dirasakan oleh semua pihak. Terima kasih Profesor Jamin Ginting untuk pandangan yang menarik. Selamat sehat dan selamat kembali beraktivitas. Udah menandatangani KUHP ya? Ya,